kefakiran dan kemiskinan. In aradta wurudal mawahibi alaika fasahhihil faqra wal faqata ladaika innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. In aradta lamun ngarepaken sira ngarepaken wurudal mawahibi ing tekane pira-pira peparing alaika ing atase sira fasahhi mongko beneraken sira al faqra ing fakir sira wal faqatilan miskin sira butuh atau membutuhkan sesuatu atau hajat, punya hajat. Ladaika ana ing sanding sira innamas shadaqatu pemestine utawi pira-pira sedekah lil fuqara'i iku kedue wong-wong fakir wal masakini lan wong-wong lan pira-pira wong miskin. In aradta jika kamu menghendaki wurudal mawahib, menghendaki datangnya berbagai pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Nah, ingat ini diperhatikan coba ya. Jika kau menghendaki datangnya berbagai pemberian Allah kepadamu, kamu menginginkan diberikan Allah Subhanahu wa taala, diberikan berbagai pemberian ya. Fasahih, maka kamu wajib membenarkan sahih, membenarkan kondisi atau mengakui kefakiranmu dan kemiskinanmu di sisi Allah pada dirimu sendiri. Menanamkan, sampai harus punya di dalam hati ini, menanamkan rasa butuh, sangat butuh dalam diri kita. Butuh apa? Butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sampean ketika sampean ingin mengharapkan pemberian dari Allah, maka sampean, kondisi sampean ini harus ditata dulu kondisinya. Ngaku kita tidak mampu. Makanya kalau berdoa itu caranya begini, kalau berdoa, ya Allah ya Rabb, kami lemah, Engkau yang maha kuat ya, Engkau yang maha kuat, maka kuatkan kami. Caranya begitu. Jadi kita harus mengakui dulu, ya Allah ya Rabb, kami miskin, Engkau yang maha kaya, maka kayakan aku. Itu ngaku dulu. Enggak, kita ini kalau minta langsung aja, selonang, minta ini. Nah, itu ya. Oh iya, ya apa enggak kira-kira? Nah, iya. Sampai mau pinjem uang, kira-kira langsung pinjem apa? Sandiwara dulu. Pasti keliling, ini gue sudah 3 hari enggak makan, ini anak begini. Ujungnya pinjam 100. Ujungnya itu. Loh, kita sama manusia aja begitu, Pak. Nah, kita sama manusia aja begitu. Puter, ini masuk sekali ketemu ini mahal, ini naik, semuanya naik. Ujungnya mau pinjam, ya, ujungnya itu. Nah, kita ini sama manusia aja bersandi, wah, kayak durang mastis, besok kayak mati, padahal enggak juga. Kita sama manusia aja, lah iyalah kok lebih suka dikasihani manusia dibanding Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu loh. Maka sampean harus ngaku dulu. Jika Anda menghendaki datangnya pemberian, berbagai pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sampean wajib membenarkan kondisi Anda. Sampean harus kondisimu itu mengakui bahwa sampean ini tidak punya, fakir, miskin, lemah, suka salah, ulang lagi salah, gitu enggak apa-apa. Kita akui dulu. Nah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala ta'ala innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya sedekah itu hanya untuk orang yang fakir dan miskin.
Berarti sampean harus ngaku fakir miskin dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada manusia ya, saya ulangi, bukan kepada manusia. Sampean harus ngaku bahwa sampean ini fakir. Maka kewajiban menyatakan bahwa kita sangat membutuhkan Allah itu hukumnya wajib. Sampean berdoa kok hanya sekedar ya Allah minta ini minta itu, nggak pantas. Pantasnya itu sampean harus merasa butuh betul. Ini kalau enggak ya Allah, ini besok ini kalau enggak bahaya ya Allah. Itu harus mengakui begitu sampean. Ya. Maka sesedekah hanya untuk orang-orang fakir miskin. Berarti ketika sampean tidak mengaku fakir miskin ya nggak bakal dapat, tidak akan dapat. Sampean harus mengaku sangat membutuhkan Allah, maka Allah akan memberi dengan sifat-sifatnya, Allah Maha Pemberi. Ketika kita minta kekayaan diberi, ketika minta ke lapangan dada diberi, ketika minta keberkahan diberi, semua pemberian, berbagai macam-macam pemberian, maka sifat fakir miskin ini harus Anda tanamkan pada diri kita masing-masing. Karena orang yang fakir dan miskin itu berhak menerima sedekah. Ini bukan kepada manusia loh ya, tapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebaik-baik waktu dalam hidup ini atau hidup kita ini ialah saat dimana engkau merasa mengalami kefakiran, mengalami kebutuhan yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kerendahan hati. Itu momen paling terbaik. Momen paling terbaik dalam hidup kita itu ketika kita merasa butuh kepada Allah. Itu momen terbaik. Sampean mau ngomong apa saja itu momen biasa saja. Tapi kalau sampean sudah punya momen yang memang engkau membutuhkan Allah, itu yang terbaik, momen terbaik. Maka sebaik-baik momen dalam hidup kita itu ketika saat kita itu sangat merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, kalau sampean tidak butuh ya biasa saja, ya Allah yang nggak butuh sama sampean. Gitu ya. Maka urudul faqah iyadul muridina, datangnya kefakiran, datangnya kesulitan itu sebagai hari rayanya murid, ya, orang yang sedang melatih diri mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sampean ketika diuji fakir, ketika diuji sulit, itu malah jangan merasa paling belangsak, merasa paling enggak, merasa paling hidupnya enggak ada gunanya, hidup ini enggak, karena datangnya kefakiran, kesulitan itu sebagai hari raya, betul. Melatih diri dulu, Anda dilatih kuat, kayak gitu. Maka saya sering katakan, sekarang sudah jadi ini, terkadang pada saat kefakiran itu datang, engkau bisa mendapatkan kelebihan karunia. Saya ulangi lagi, ketika kefakiran itu datang, engkau akan bisa mendapat kelebihan karunia dibanding karunia orang yang nggak fakir. Cuman kita nggak pernah memanfaatkan. Sampean itu ketika diuji fakir isinya ngeluh terus, ya ini nggak dimanfaatkan ini. Padahal kata Allah jelas, Allah itu akan memberi semua berbagai pemberian kepada kita kalau kita betul-betul merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan ngeluh dulu, jangan ngeluh dulu.
Jadi datangnya kefakiran, datangnya kesulitan, datangnya keresahan sebagai hari raya kita. Maksudnya apa? Kita ini sedang melatih diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu ya apa ya? Banyak namanya. Maka saya sering katakan ikhlas itu bukan kok sekali ngasih terus ikhlas, enggak. Walaupun pertama ngasih agak gerudel enggak apa-apa, latihan terus gerudel terus enggak apa-apa. Tetapi sampai meninggal kok kita masih ngasih, itu ikhlas. Nah, sampean berantem terus, kalau di rumah berantem terus, asal nggak pisah, itu sampean ikhlas. Sampean sama istri tiap hari berantem, selama sampean nanti meninggalnya nggak pisah dengan istri sampean, maka sampean sudah dinyatakan orang ikhlas. Tuh ya, sampean sholat terus walaupun diuji fakir, diuji sakit, tapi masih sholat terus, walaupun sholat sampean itu apa namanya berat, merasa ini, kok sampai nanti sampai mati kok masih sholat, itu sampai disebut ikhlas. Ikhlas itu bukan sekali jalan, bukan. Saya nyumbang ini ikhlas, enggak, bukan begitu. Maka fakir ini, diantara manfaat fakir ini adalah banyak karunia yang ditujukan kepada orang-orang fakir. Tinggal dia mampu memanfaatkannya apa tidak. Mumpung ini, mumpung saya ingatkan, mumpung sampean semua lagi oke, sampean semua lagi diuji Allah, manfaatkan ini, mumpung ini. Nanti kamu sampean kalau kaya sudah lupa ini, bakasan ngaji ini sudah lupa. Sampean sekarang mumpung diuji Allah, ripuh, bingung, macam-macam, ini manfaatkan. Karena banyak karunia yang terletak di sini yang nggak dimiliki oleh orang-orang kaya, yang tidak dimiliki oleh orang-orang. Maka ini peluang bagi kita, peluang. Manfaatkan kefakiran kita, ya, kemiskinan kita ini kita manfaatkan. Untuk apa? Untuk berharap berbagai pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang fakir itu bisa mendapat kelebihan karunia yang tidak didapatkan oleh orang yang puasa, oleh orang yang sholat, oleh orang yang macam-macam. Kefakiran itu karunianya itu lebih besar, bukan lebih besar, kebesarannya itu melebihi puasa, sholat, macam-macam, itu ada. Maka manfaatkan itu, manfaatkan. Mumpung sekarang kita masih fakir. Jangan fakir miskin ngeluh terus, tiap hari ngeluh terus, ya. Manfaatkan. Ya Allah, saya sekarang tahu saya ini sekarang diuji tidak punya uang. Tenang, karena Engkau yang maha kaya. Gitu loh. Ya Allah, saya ini lagi diuji sakit, lagi diuji ini aja. Tenang, Engkau yang maha menyembuhkan. Itu. Nah, itu harus disugestikan Anda sendiri. Sugestikan itu pada diri Anda. Enggak, diuji apa namanya fakir, isinya ngeluh sama temennya yang ngeluh juga. Nangis bareng-bareng, udah nangis bareng-bareng. Curhat sama orang yang sama-sama masalahnya sama. Di antara hidup ini kan masalahnya nggak jauh-jauh, paling duit itu tahu. Hidup itu ujungnya itu duit, sehat, itu aja sudah. Sakit itu nggak ada. Itu nggak jauh beda. Semuanya masalah itu, mau presiden, mau DPR, mau itu semua nggak jauh. Semuanya sama, masalahnya sama. Nah, yang beda itu cara menyikapi masalah itu. Dikira orang-orang yang kaya itu nggak diuji duit, sama diuji duit, sama, nggak ada bedanya.
Cuman duit mereka ada lebih, cuman kadang penggunaannya tidak sesuai. Kalau sampai dikasih pas-pasan tapi sesuai buat anak sekolah, buat anak ngaji, buat anak ini, buat pas, mereka dikasih lebih tapi penggunaannya tidak pas, tidak sesuai. Bedanya itu sama. Maka mumpung kita diuji oleh Allah lagi fakir, maka gunakan waktu ini untuk betul-betul mengharap berbagai pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang fakir itu bisa mendapat kelebihan yang tidak ada pada kelebihan orang sholat, orang puasa, orang macam-macam. Gitu ya. Mumpung. Maksudnya takutnya besok sampean kaya semua. Itu terus lupa, ini nggak pernah lupa, takutnya itu. Nah, makanya saya sering katakan ya biasa-biasa aja, takutnya nanti sampai kecepatan kayaknya kecepatan, nggak enak sama yang lain. Baru sebentar kok sudah kayaknya agak lama dulu nanti. Ya, anwarun udinalaha fit dukhuli wa anwarun udinalaha fil wusul. Anwarun utawi piro-piro cahaya udina iku den idinilaha opo cahaya fidukhuli ing dalem mlebu wa anwarun lan utawi piro-piro cahaya udina iku den idini opo nur gitu ya. Udina iku den idini gitu. Laha gitu ya, benar. Laha apa itu? Nur fil wusuli ing dalem tumeka. Ada lahannya ya. Ada beberapa anwarul udin, ada beberapa cahaya, ada beberapa cahaya. Jadi cahaya itu maksudnya nur ilahiyah ya. Ada dua macam cahaya. Itu aja. Ada dua macam cahaya. Pertama, cahaya yang diizinkan untuk masuk. Nah, cahaya yang diizinkan untuk masuk. Cahaya yang diizinkan Allah bisa masuk ke dalam hati. Jadi ada cahaya itu yang diizinkan Allah bisa masuk ke dalam hati. Itu yang cahaya yang pertama. Yang kedua, wa anwaru udinallah, cahaya yang diizinkan untuk sampai. Maksudnya apa? Cahaya yang diizinkan Allah hanya sampai pada hati. Saya ulangi lagi. Yang pertama, cahaya itu bisa masuk ke dalam hati. Yang kedua, cahaya itu hanya sampai di dalam hati, pada hati ya. Jadi tidak bisa masuk ke dalam hati. Itu ada dua cahaya. Yang penting sampai tahu maksudnya. Jadi kita itu hakikatnya semua ini tidak lepas dari cahaya atau nur Muhammad, nur baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang pertama ada cahaya yang hanya sampai ke dalam hati, bukan masuk tapi sampai. Nah ini agak dalam sebenarnya, tapi tidak apa-apa. Orang yang hanya sampai, jadi cahaya itu ada yang masuk ke dalam hati, ada yang hanya sampai pada hati. Jadi dia di luarnya hati, bukan di dalamnya hati. Nah, mereka ini bisa melihat Allah dan dirinya. Pokoknya begitu ya. Melihat dunia, akhiratnya, semuanya. Maka Kanjeng Nabi itu ketika Isra Mi'raj melihat surga, melihat neraka, melihat apa lagi? Semua, melewati alam dunia, alam malakut, alam jabalut, alam macam-macam. Semua alam dilintasi semua. Nah, sampai kita ini baru alam
rahim sama alam dunia. Ini baru dua ini kita. Alam rahim sama alam dunia. Belum nanti alam kubur, belum. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad itu sudah melewati itu semua. Jadi semua yang dilewati. Jadi dunia, orang mulai rahim, mulai dunia, semua. Nah, maksudnya apa? Ketika kita cahaya itu masuk ke dalam hati, itu bisa melihat Allah, melihat dirinya sendiri, melihat malaikat, melihat dunia. Posisinya, ya, dia masih cinta dunia dan akhirat, masih bersama di terus menerus, enggak terus ya. Maka mana barang ini bingung jadi. Ini yang cahaya yang sampai kepada, hanya sampai, belum masuk, itu aja sedahsyat ini ya, bayangkan. Jadi cahaya itu sampai ke dalam hati, tidak masuk loh ya, tidak masuk, dia sampai ke dalam hati, sampai doang. Itu mampu melihat Allah, melihat dirinya sendiri. Jangan kaget kalau ya, tadi yang biasa ada namanya Siti, dia melihat dirinya sendiri, melihat dirinya di depannya, melihat dirinya sendiri, melihat dunia, melihat akhirat, melihat macam-macam. Nah, itu cahayanya baru sampai, belum masuk. Nah, apabila cahaya itu masuk ke dalam hati, masuk, jalan pandangannya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada yang dicintai, tidak ada yang diharapkan, tidak ada yang disembah, tidak ada yang ditunggu-tunggu, tidak ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Itu kalau cahayanya sudah masuk. Berarti nanti sampai tinggal beda, kok ada orang sama Reza, saya Gus habis terbang, habis ini. Nah, itu berarti cahayanya baru nempel. Nah, ini besok bisa sampai analisa. Kok ketemu orang yang ceritanya macam itu, berarti posisinya baru nempel, belum masuk. Jadi jangan gawok, jangan kaget. Hebat ini orang, enggak. Itu ya, biasa aja. Yang sampai bisa menganalisa ini gitu. Maka orang kalau ngaji itu tahu, jadi dia tahu, oh benar. Karena ini tidak mungkin ini apa ulama-ulama itu meleset. Kalau mungkin 1-2 meleset iya, tapi kalau seluruh ulama sepakat ya susah meleset. Rubbama waradat alaika anwaru fawajadat al-qalba mahsyuwan ya bisuwarin asari fartahalat min khaisu nazarat. Rubbama waradat, terkadang tumeka alaika ing atase sira al anwaru apa pira-pira cahaya wawajadat mongko nemuaken apa anwar al qalba ing ati mahsyuwan ingkang den khusyuan ini diisi nih, bukan diisi nih, di apa namanya, diisi nih, ya fokus diisi ini apa bahasa Indonesia apa, diisi ini apa, diisi, ya itu diisi itu apa ya, diisi ya, bisuarin kelawan piro-piro gambaran, maksudnya bisuarin asar itu gambaran fartahalat mongko berangkat mongko lunga apa cahaya min haitsu nazalat sekirane panggonan tumurune mau cahaya mau dia akan pergi lagi. Insyaallah. Jadi sebenarnya kita itu sudah sering mendapat pertolongan Allah yang model begini. Jadi terkadang datang kepada kita ini berbagai cahaya, Allah menyinari kita, menerangi kita macam-macam. Lalu karena hati kita ini dipenuhi, terisi penuh dengan berbagai bentuk makhluk. Ingat inilah, ingat inilah. Ini belum dibayar, ini bayar lagi, ini macam-macam.
itu sudah mau masuk, jadi cahaya itu sudah mau masuk, karena hati kita terpenuhi oleh berbagai bentuk makhluk. Apalagi sekarang ini tambah ingat pilpres, ingat wah semacam-macam, mana caleg, kemarin-kemarin kan nggak ada, sekarang ditambahin. Yakin nggak kalau sekarang di hati sampean, di pikiran sampean ingat pilpres, ingat caleg? Yakin apa enggak? Yakin, pasti nggak mungkin enggak. Kalau dulu nggak ada, 2 tahun 3 tahun yang lalu nggak ada, memang belum musimnya. Sekarang ditambahin lagi, ingat pilpres, ingat ini, wah mau tambah ribet, wah cahaya malah, Yesus nggak jadi turun, kembalilah lagi, mesti lu nggak mungkin enggak. Nah ini memangnya begini, mau nggak mau, sampai mau ingat. Nah, jadi kalau kemarin-kemarin masih paling ingat ya duitnya kurang itu ada, sekarang enggak, sudah duitnya kurang, ingat capres, ingat caleg, ingat macam-macam, nunggu dikasih caleg, nunggu dikasih, wah panjang manusia. Maka terkadang cahaya itu datang kepada kita, tetapi ketika didapati di dalam diri kita ini penuh dengan gambaran-gambaran makhluk, maka ia akan kembali ke tempat asalnya. Maka sebenarnya kita itu sudah sering mendapat pertolongan Allah yang model begini, tapi karena hati kita sendiri yang mengondisikan itu, ya balik lagi. Maka cahaya tadi akan kembali di mana cahaya itu diturunkannya. Ya sudah. Padahal mestinya kalau itu nempel saja, bukan mau masuk. Cahaya tadi nempel saja, sampean sudah istimewa. Nempel saja, bukan masuk. Itu susah kalau begini, ya susah, makanya jangan sok-sokan ya, bukti. Maka ada 2 cahaya, yang pertama nempel, yang kedua masuk. Kalau sudah masuk, itu yang ada hanya Allah Subhanahu. Rubbama waradat alaika, terus farriq qalbaka minal aghyari yamla'hu minal ma'arifi wal asrar. Farriq, mongko kosongkan hatimu, kosongkanlah hatimu, minal aghyari, dari berbagai macam-macam makhluk, yamla'uhu minal, yang memenuhi di dalam hati, minal ma'arifi wal asrori. Maka kosongkanlah hatimu dari berbagai makhluk, niscaya Allah akan memenuhi dengan al-ma'rifat wal asror, memenuhi dengan kemakrifatan dan rahasia. Maksudnya asror ini ilmu, bukan rahasia ya, tapi ilmu. Maka sampean kalau mampu mengkosongkan hati, yang pertama masuk itu ilmu dulu. Ilmu sampean tahu tentang A, tentang B, tentang C itu. Jadi ilmu dulu yang masuk. Maka sampean jangan berharap kalau belum punya ilmu, punya asror, enggak bisa. Urut-urutannya memang begitu. Maka yang masuk ke dalam hatimu adalah ilmu. Nah ketika sampean ilmu tahu, oh iya Allah itu wujud, hitam, bakok, mukholafatul lil hawa. Ibu saya mah itu sudah apal, ya apal doang tapi nggak paham. Apal doang. Dia binafsi wahdaniyat itu semua. Nah nanti ilmu itu baru pelan-pelan akan menuntun kita kepada makrifat. Itu. Maka beberapa rahasianya orang mukmin itu disibukkan dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia memuji terus pokoknya. Alhamdulillah. Maka ada makom alhamdulillah. Apapun urusannya jawabannya cuma alhamdulillah. Farriq qalbaka minal aghyari yamla'hu minal ma'arifi wal asrar. Al mu'minu tawi wong mukmin yusghiluhu, itu disibukkan asana'u ala Allahi an ayyakuna li nafsi. Jadi mukmin itu sering disibukkan dengan memuji, munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala ayyakuna li nafsi syakiran wa tusdiruhu. Jadi sampai dia lupa. Jadi dia itu memuji Allah sampai lupa dengan diri.
Nah, kalau kita kan tidak berdoa karena kepentingan kita, nah, kita berdoa kepentingan kita ini. Watas apa ini? Watus hiluhu ya. Watus hiluhu huku kuwah. An ayakuna li hududihi dzakir. Watus hiluhu lan menyibukkan atau apa namanya dan disibukkan gitu ya. Hukuku wahi dengan melakukan memenuhi hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa haknya Allah? Ibadah kepada Allah. Terus ay ala ayakuna li hududi dzakiron, sehingga tidak ingat dengan kepentingan diri. Ini jadi hak-haknya Allah didahulukan, kepentingannya dia di nomor 2. Maka kita itu jangan suka menuntut Allah. Sukanya kita itu menuntut, tapi haknya Allah tidak pernah kita kerjakan. Maunya kita dapat rezeki, dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini, itu kepentingan kita semua. Tapi haknya Allah tidak pernah Anda jalankan. Haknya Allah tidak pernah Anda jalankan. Sholatnya duhur, asar, maghrib, isya, subuh, duha, terus tahajud, qobliyah, ba'diyah, baca Quran, itu tidak pernah kita jalankan. Tetapi sampai menuntut maunya ini, maunya lu kok jadi lu hak-haknya Allah tidak pernah Anda jalankan, kok sampai menuntut hak Anda itu gimana? Anda pekerja, nggak mau kerja kok nuntut gaji gimana? Lucu, kerjanya nggak maksimal, minta gajinya naik sampai 2.000 barang, nggak bisa dong. Maka hak-haknya dijalankan dulu, hak-haknya Allah itu Anda jalankan, itu otomatis nanti pasti hak kita akan dituruti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, terus Anda menisbahkan semua amalan terpuji ini kepada diri Allah Subhanahu, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti itu belum menjadi mukmin pada dirimu sendiri gitu. Jadi Anda melakukan itu terus berarti Anda belum mukmin gitu. Nah, kalau Anda sudah mukmin itu apa yang Anda lakukan itu semua atas pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah sholat, oh alhamdulillah Allah menolong kami sholat, menolong saya sholat. Jadi bukan kok wah saya sudah sholat, bukan. Jadi semua pekerjaan sholat, puasa, zakat itu Anda nisbatkan kepada diri Anda sendiri. Anda sebut itu berarti kepentingan Anda sendiri. Amal terpuji karena kepentingan Anda sendiri. Anda mau melakukan apa saja itu semua kepentingan Anda sendiri. Tidak pernah Anda menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah itu begitu pokoknya ya. Mulai sampai jangan suka menuntut hak ya. Kalau sampai dituntut haknya tambah contoh sampean menuntut haknya anak saya, karena saya sekolahkan, saya ini saya biayai, sampean menuntut hak untuk anak itu pintar, anak itu ini macam-macam. Tapi kalau sampean dituntut balik, nggak siap sampean dituntut balik. Nah, sampean menuntut istri untuk A, B, C, D, tapi kalau dituntut balik nggak siap. Fakta itu. Anda pengen setiap datang bikinkan kopi, bikinkan ini, dilatih betul. Pengen maunya begitu. Ketika diminta balik, ini masak tangan kok nggak ada kuning-kuningnya, bingung. Ya sabar tadi gitu. Dituntut balik bingung. Tapi kita maunya semua keinginan kita dituruti. Tapi ketika dituntut balik nggak siap. Ya beda kira-kira. Oh iya, wajah-wajah kita ini sama-sama saja. Itu udah sama wajah-wajah nggak. Maunya kan kita itu ingin begini. Tapi ketika dituntut nggak siap. Ya mau jalan-jalan kok terus. Itu pasti jawabannya. Padahal nggak pernah jalan. Itu. Nah itu bukti bahwa kita itu sukanya menuntut siapapun kepada, termasuk anak kita.
Anda mengikuti anak Anda macam-macam. Ternyata ketika dituntut, ya besok bayar sekolah, besok ini, nanti dulu sabar loh. Ketika haknya anak disuruh sabar, tapi ketika kita ya kok maunya langsung, lucu. Maka gerayangi diri kita masing-masing, kita raba diri kita masing-masing, jangan suka menyalahkan orang. Al-mu'minu yusghiluhu as-sana walallahi an yakuna li nafsihi syakiran wa tuzghiluhu huququllahi an yakuna li hududihi zakiran. Maka semoga kita ini termasuk hamba-hamba yang gampang bersyukur. Gitu loh. Terus dikasih ini alhamdulillah, kasih ini alhamdulillah. Syukur. Nanti kalau kita itu terasa, kalau kita itu nikmatnya hilang satu itu baru terasa. Kalau belum ya nggak terasa. Memang susah. Di antara ilmu tasawuf itu ya begini, nggak hanya ngomong. Ilmu tasawuf itu bukan ilmu omongan, tapi ilmu perilaku. Ngomong aja gampang, ngomong terus. Ini perilaku kesabaran Anda sampai mana? Itu perilaku syukur Anda sampai mana? Nggak bisa, saya sudah bersyukur kok saya ini paling sabar. Nggak ada paling sabar ya sabar aja, nggak ada paling. Saya sabar sudah saya sabar. Kan kesabaran itu ada habisnya. Kata siapa? Berarti kalau habis berarti udah nggak sabar gitu. Sabar, saya ini sudah sabar gitu, nggak ada gitu loh. Maka itu ya. Wa ja'alallahu fi 'alimil awsati baina mulkihi wa malakutihi wa liyu'limaka jalalata qadrika baina makhluqatihi wa annaka jauharatun in tawat 'alaiha asdafu mukawwanatihi. Ja'alaka anda diakan sira sapa Allah fi alimil awsati ing dalem alam kang tengah-tengah, ndadekaken baina mulki ing dalem antarane kerajaane Allah Subhanahu wa taala wa malakutihi lan karo kerajaan ya kerajaan sama kerajaannya. Liyu'allimaka supaya ngerohakan, supaya Anda tahu Allah ka ing sira jalalata qadrika ing kuwate qadrika pangkat sira baina makhluqatihi ing dalam antarane pira-pira makhluk Allah wa annaka jawratun lamun sedune sira jauharatun itu mutiara, itu intan intawat alaiha asdaful mukawwanati. Jadi gini, Allah itu menjadikan kita ini wa ja'alallahu, kita itu wa ja'ala gimana ini? Semoga Allah itu menjadikan kita, memposisikan diri kita, menempatkan diri kita itu di alam pertengahan, di antara kerajaan Allah dan di alam malakut mulkihi dan kerajaan Allah dan kerajaan malaikatnya Allah. Allah mendapatkan Augusti ngantuk saya. Wa ja'alallahu fi 'alimil awsati, Allah itu menjadikan kita, ya Allah semoga Allah menjadikan kita, memposisikan kita di tengah-tengah antara kerajaan Allah dan kerajaannya malaikat. Liyu'alimaka supaya Anda tahu, supaya kita semua tahu
Allah menempatkan kita di antara kerajaan Allah dan kerajaan wala. Liyu'alimaka agar apa supaya Anda tahu, Anda mau Allah memberitahumu. Liyu'alimaka jalal itu. Qadrika jalal atau qadrika, pangkatmu itu. Pangkat kita ternyata punya pangkat yang lebih agung, lebih tinggi dibanding makhluk-makhluk yang lain. Baina makhlukatihi wa anna jawa wa annaka jawrat, Anda termasuk mutiara. Anda termasuk ini mutiara. Anda tahu bahwa Anda ini adalah permata yang dibungkus atau oleh keseluruhan makhluknya Allah Subhanahu. Jadi gini, manusia itu dibungkus oleh seluruh makhluk Allah. Malaikat termasuk makhluk Allah, tumbuh-tumbuhan, semuanya itu tujuannya untuk membungkus manusia. Anda itu, jadi cangkangnya itu adalah malaikat, tumbuh-tumbuhan, macam-macam cangkangnya. Ini isinya manusia. Istimewa, wa anta ma'al aqwan wallahu alam shawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Bibul ladhi turja syafa'atuhu likul